Namun kalau untuk Nataru berdasarkan data yang sudah data empirik tahun ke tahun, umumnya perjalanan masyarakat menuju ke pusat-pusat perbelanjaan. Halo Sobat WK dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Randy Rutama selaku jurnalis dari Warta Kota Network. Sobat WK, kali ini saya tidak sendiri, saya tengah bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi atau Kadisub Kota Bekasi yang sudah bersama saya di samping, yakni ada Bapak Zeno Baktiar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zeno? Alhamdulillah sehat Mas Randy. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat WK yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zeno, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Zeno, ini Pak, saya ingin bertanya-tanya seputar Kota Bekasi tentunya Pak ya. Tentu dari bidang Dinas Perhubungan, yang dimana kita ketahui nih Pak, sebentar lagi nih Pak, lebih kurang 1 bulan ya Pak ya, terhitung waktu saat ini, Natal dan Tahun Baru Pak. Nah, bagaimana Pak dari Disub sendiri menyikapi Pak Natal dan Tahun Baru di tahun 2025 ini Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Randy, Sobat WK yang berbahagia, masyarakat Kota Bekasi yang kami hormati. Betul Mas Randy dan teman-teman, bahwa tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun 2025. Kami pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Perhubungan tentu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya menyiapkan kembali rencana operasi terkait dengan angkutan Natal Tahun Baru 2025 atau umum disebut sebagai angkutan Nataru 2025. Nah, sebagaimana tahun-tahun kemarin, tentu beberapa persiapan kita lakukan. Persiapan secara umum dilakukan terhadap penyiapan personil, tentu saja Mas Randy, Sobat WK yang berbahagia, kemudian juga sarana prasarana, kemudian koordinasi, dan berikutnya juga menyiapkan berbagai infrastruktur jalan, bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan jalan. Oke, baik. Pak, kalau untuk gambaran sendiri Pak, nanti di terminal mungkin Pak udah ada gambaran ibaratnya prediksi nih Pak. Baik. Di terminal Kota Bekasi khususnya Pak. Bagaimana Baik. Pak untuk? Betul Mas Randy, salah satu penanda bahwa angkutan Natal Tahun Baru sudah mulai adalah geliat bertambahnya traffic bus-bus yang masuk dan keluar. Bus itu sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari 2, angkutan kota dalam provinsi atau AKDP dan angkutan kota antar provinsi atau AKAP. Baik. Nah, mengacu kepada data tahun 2024 yang lalu, bahwa terjadi peningkatan untuk angkutan kota antar provinsi, terutama untuk Bekasi menuju ke pulau-pulau Sumatera. Lebih spesifik lagi yaitu Kota Medan, Palembang, Lampung, dan sebagian kota di Banda Aceh. Namun peningkatan ini tidak pada durasi sepanjang masa angkutan Natal Tahun Baru, tapi terjadi pada sekitar tanggal 23 dan 22 Desember tahun yang lalu. Artinya 2 atau 3 hari sebelum perayaan Natal 2024. Oke, berarti memang setiap tahun itu prediksinya tuh di range waktu sekitar tanggal segitu ya Pak ya, sudah mulai ada. Betul, karena baik. untuk angkutan kota antar provinsi yang menuju ke Pulau Sumatera, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang merayakan Natal, Tahun Baru, umumnya melakukan perjalanan H-3 dari tanggal 25 Desember pada setiap tahunnya. Oke, baik. Dan tadi rute yang mendominasi adalah rute lintas Sumatera. Lintas Sumatera. Untuk AKDP tersebar, Mas Randy, baik. Sobat WK yang berbahagia. Untuk AKDP terjadi peningkatan karena pada saat itu memang masa libur
Natal tahun baru ada libur cukup panjang. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat warga Kota Bekasi untuk katakanlah melakukan perjalanan-perjalanan angkutan kota dalam provinsi atau AKDP, atau dalam bahasa lainnya perjalanan yang masih dalam satu provinsi nih, Mas Randy. Perjalanan-perjalanan pendek, Bogor, kemudian Kota Bandung, kemudian juga beberapa tempat-tempat wisata di Provinsi Jawa Barat. Oke, baik. Pak Kadis, izin Pak, ingin tanya coba lebih dalam terkait persiapannya. Pak, kalau dari di Subkota Bekasi sendiri Pak, jelang tadi mungkin Nataru ya, persiapan Nataru Pak, itu sudah nanti akan merencanakan kegiatan apa aja sih Pak? Biasanya menjelang Nataru itu apa nanti ada rencana untuk ramcek bus-bus yang nantinya akan beroperasi, atau bagaimana nanti rencana-rencana apa aja sih Pak yang nanti akan dipersiapkan Pak? Betul Mas Randy, Sobat WK yang berbahagia. Jadi didahului oleh kami melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi Nataru diampu oleh berbagai stakeholder terkait, antara lain pemerintah kota, dinas perhubungan, kemudian juga ada beberapa teman dinas bina marga dan sumber daya air, kemudian juga dari BPBD, kemudian juga dari dinas lingkungan hidup, satuan polisi Pamong Praja, dan kemudian rekan-rekan kita dari kepolisian tentu saja, kemudian dari rekan-rekan TNI, dan kemudian beberapa ormas-ormas, organisasi massa, dan beberapa organisasi profesi. Kemarin kami juga berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu dari Ikatan Dokter Indonesia, kemudian dari PMI, kemudian juga dari beberapa komunitas-komunitas termasuk adik-adik pramuka. Nah, kemudian salah satu buah dari rakor itu adalah penentuan titik-titik posko. Posko, ada pos utama yang tahun kemarin kita tempatkan di halaman salah satu pusat perbelanjaan tepat di depan Tol Barat. Nah, berikutnya juga ada beberapa pos pelayanan berikutnya. Nah, berikutnya juga yang tadi Mas Randy sampaikan, kami dari Dinas Perhubungan juga secara spesifik akan melakukan ramcek. Ramcek dilakukan di titik-titik keberangkatan dan titik-titik simpul-simpul terminal. Kita punya 2 terminal, Mas Randy dan sahabat WK yang berbahagia, Terminal Indo Kota Bekasi dan Terminal Kayu Ringin. Nah, apa tujuan dari ramcek? Tentu pemastian terhadap kondisi teknis laik jalan, bus-bus dan mobil penumpang yang digunakan untuk angkutan Natal Tahun Baru pada tahun berjalan. Oh, baik. Pak, selain mungkin yang sudah ada ditetapkan, posko sudah ada ditetapkan Pak di beberapa titiknya? Baik. Beberapa lokasi posko yang sudah ditetapkan antara lain di halaman salah satu pusat perbelanjaan tepat di pintu Tol Barat. Di halaman pusat perbelanjaan Giant. Ya. Nah, itu menjadi pos utama karena titik itu dapat melakukan monitoring pengendalian lalu lintas secara menyeluruh. Yang kedua, beberapa pos-pos pelayanan lainnya adalah di sekitar area Harapan Indah, kemudian Sumber Arta, pintu tol Bekasi Timur, kemudian beberapa titik di stasiun-stasiun, baik stasiun Kranji, kemudian stasiun kereta api Bekasi, dan stasiun kereta api Bekasi Timur. Intinya Mas Randy dan rekan-rekan Sobat WK yang berbahagia, pos-pos ini adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat. Nah, dapat kami sampaikan bahwa komposisi pos tidak hanya terdiri dari personil Dinas Perhubungan Kota Bekasi saja, tapi juga yang tadi saya sampaikan, ada rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari Polri, kemudian rekan-rekan dari BMSDA terkait dengan pemastian kondisi jalan, kemudian rekan-rekan BPBD terhadap mitigasi terjadinya bencana, kemudian rekan-rekan DLH terkait dengan pemastian angkutan sampah dan lain-lain, dan beberapa organisasi yang sudah saya sebutkan tadi, antara lain PMI, Orari, kemudian juga dari rekan-rekan kita dari komunitas-komunitas lain yang secara bersama-sama memastikan agar angkutan Natal Tahun Baru berjalan dengan aman, selamat,
tertib dan lancar. Oke, baik. Pak Kadis, saya pengen coba bertanya lagi. Kalau di Nataru nih Pak, persiapan Nataru dengan persiapan mungkin mudik nih Pak ya, itu ada perbedaan persiapan nggak sih Pak? Kan kita kan maksudnya kalau melihat dari secara umum kan mungkin Nataru kalau berpanjang itu ada terkenal dengan khasnya tuh mudik ya Pak ya. Mungkin untuk warga-warga. Nah kalau ada persiapan perbedaan khusus nggak sih Pak untuk Nataru dan juga Lebaran Idul Fitri gitu Pak ya. Secara umum pola pengamanan tetap sama Pak. Kami melakukan koordinasi, penyiapan personil, kemudian koordinasi, pelengkapan sarana dan prasarana. Namun volume angkutan memang berbeda. Kalau di angkutan Lebaran, Anglep, titik poinnya adalah kita penyiapan memperlancar arus mudik. Mulai dari H-7 sampai H+1, H+2, kemudian H+5, H+6, H+7 untuk menyiapkan arus balik. Namun kalau untuk Nataru, berdasarkan data yang sudah data empirik tahun ke tahun, umumnya perjalanan masyarakat menuju ke pusat-pusat perbelanjaan. Berdasarkan hal ini, tentu kami berkoordinasi dengan rekan-rekan kepolisian untuk secara bersama-sama melakukan pamlalin di beberapa titik-titik pusat-pusat perbelanjaan, penyiapan kantong-kantong parkir, kemudian juga pemastian terhadap kelancaran di simpang-simpang dan lain-lain. Kalau di angkutan Lebaran, H+1, H-7, H-6, 5, 4, kemudian arus mudik berlangsung secara besar, secara maksimal. Kemudian H+1, H+2, kota kita sedikit lengang untuk kemudian menyambut kembali saudara-saudara kita yang mudik dengan apa yang disebut sebagai arus balik. Oke, baik. Pak Kadis, ini kan sudah Lebaran atau Nataru kan sudah terus bergulir setiap tahun ya Pak ya. Dari Nataru di 2024 Pak, ada mungkin evaluasi Pak yang jadi catatan Pak yang nantinya akan mungkin perbaiki atau mungkin terus dipertahankan dari di Subkota Bekasi sendiri Pak, mungkin bisa di spiral gitu Pak. Baik. Ya. Beberapa catatan antara lain terkait dengan adanya beberapa ruas jalan yang hari ini masih dalam pekerjaan utilitas dan lain-lain. Nah, itu menjadi catatan agar pekerjaan tersebut pada puncak Nataru berharap kegiatan-kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Yang kedua, terkait dengan koordinasi antar kota kabupaten di sekitar Bekasi. Kami bersyukur bahwa hari ini koordinasi kami dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan khususnya di kota kabupaten yang berdampingan sudah berjalan dengan sangat baik. Kenapa demikian? Karena memang transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan tidak dapat dibatasi secara administratif. Seperti contoh kalau Mas Randy dan rekan-rekan berjalan mulai dari Kalimalang terus Sumber Arta itu sudah wilayah administratif di luar kota. Tentu tapi lalu lintas angkutan jalan tidak bisa diatur berdasarkan batasan administratif. Nah itu berikutnya juga memastikan melakukan mitigasi, melakukan persiapan terkait dengan cuaca. Itu juga menjadi perhatian. Tahun kemarin kami banyak dibantu oleh teman-teman BPBD, teman-teman yang mengampu terkait dengan potensi terjadinya pohon tumbang. Kemudian ada beberapa pengaruh-pengaruh cuaca terhadap kelancaran arus Nataru tahun yang lalu. Nah, berdasarkan catatan itulah kemudian hari ini kami mengingat kondisi cuaca akan memperkuat kolaborasi, kemudian memperkuat koordinasi dan memperkuat berbagai hal terkait dengan melakukan mitigasi perubahan cuaca tersebut terhadap angkutan Natal dan Tahun Baru. Oke, baik. Pak, kalau ngeliat dari sisi jalan tuh Pak ya, untuk jalan sendiri di Kota Bekasi masih mungkin yang lagi tengah diperbaiki Pak ya, atau lagi udah rampung 100% Pak, atau bagaimana Pak kalau dari pantauan di Sub sendiri Pak? Ada beberapa ruas jalan Mas Randy, Sobat WK yang berbahagia. Ada beberapa ruas jalan yang hari ini masih dilakukan pekerjaan terhadap proyek strategis nasional terkait dengan saluran air bersih dan lain-lain. Namun berjalannya waktu kami melakukan koordinasi dengan teman-teman pelaksana kegiatan
untuk kemudian melakukan percepatan-percepatan. Kemudian beberapa titik yang katakanlah berpotensi untuk melampaui masa angkutan Natal Tahun Baru dilakukan mitigasi, katakanlah misalkan perapian terhadap material dan lain-lain, termasuk menghentikan secara sementara saat angkutan Nataru sedang berjalan. Namun saya sampaikan Mas Randy, Ya. karakteristik angkutan Natal Tahun Baru berdasarkan data 2025 memang tidak sebesar masa angkutan Lebaran 2025. Pola hampir sama, pola pengamanan dari kami, dari Dinas Perhubungan, pemerintah kota. Namun volume lalu lintas angkutan jalannya berbeda. Oke, baik-baik. Berarti saat ini opsinya itu salah satunya untuk meminta mempercepat ya Pak ya, mempercepat proses pengerjaan jalan itu Pak ya. Kalau ngeliat sekarang Pak sudah, kalau dari pantauan ada sekitar berapa persen Pak mungkin Pak? Hanya ada beberapa titik-titik yang hari ini masih dalam pengerjaan. Contohnya di beberapa titik di sepanjang ruas Kalimalang. Namun sepanjang pantauan kami melakukan koordinasi dengan teman-teman pelaksana kegiatan, mudah-mudahan pada saat Nataru kondisi jalan tersebut sudah dapat dilalui secara aman dan fungsional. Oke, baik-baik. Pak Kadis, yang terakhir Pak, mungkin ada ingin pesan-pesan Pak pada Sobat WK Pak yang menyaksikan konten ini Pak, untuk mungkin khususnya persiapan Nataru. Baik, Ya. Sobat WK yang berbahagia, tentu kita sambut dengan riang gembira angkutan Natal Tahun Baru. Kami, pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan, bersama-sama dengan stakeholder terkait, rekan-rekan TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lain, secara bersama-sama memastikan agar angkutan Natal Tahun Baru 2025 berjalan dengan aman, selamat, tertib, lancar. Mari bersama-sama, sesuai dengan posisi kita masing-masing, sesuai dengan kewenangan, dan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Masyarakat, kami menghimbau, mari kita bersama-sama memastikan dengan cara pastikan bahwa kendaraan yang kita gunakan memenuhi kondisi teknis dan layak jalan. Dari sisi kesehatan, apabila kita semua melakukan perjalanan, pastikan kondisi kita secara fisik dan mental juga sehat, tidak lelah, tidak memaksakan berjalan ketika ngantuk, dan yang penting adalah tetap berdoa agar perjalanan aman, selamat sampai tujuan, dan kemudian aman selamat hingga kembali ke rumah dengan nyaman dan dapat berkumpul dengan keluarga tercinta. Mungkin itu Mas Randy. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis Terima atas kasih. waktunya. Baik, Semoga baik. sehat selalu, sukses Bapak. Amin. Persiapan nanti Pamnya di... Sehat selalu juga buat teman-teman Sobat WK dan kita semua. Iya, oke. Terima kasih Pak Kadis. Baik Sobat WK, mungkin itu terlebih dahulu yang bisa disampaikan dengan Pak Kadis Sub Kota Bekasi, Pak Zeno Bahtiar, dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.